Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, kami akan memaparkan terkait analisis buku Handbook of Family Policy pada chapter 12 dan chapter 13, yang disusun oleh saya sendiri, Zafira Jana Haidir, dan rekan saya, Rizka Dia Pitaloka Faturi. Perubahan sosial, ekonomi, dan budaya di Eropa itu telah menggeser cara negara memandang peran keluarga dan juga orang tua. Terus juga mendorong munculnya kebijakan parenting support yang tidak hanya memberikan dukungan, tapi juga mengatur praktik pengasuhan melalui pelatihan dan kontrol sosial. Nah, kebijakan-kebijakan tersebut lahir dari interaksi antara faktor-faktor yang seperti perubahan struktur, keluarga, krisis kepercayaan terhadap demokrasi, dan risiko sosial baru. Nah, terdapat teori dari Paul Evinger yang dimana menunjukkan bahwa reformasi kebijakan keluarga itu dipengaruhi oleh nilai budaya, gender, struktur kesejahteraan, dan kondisi ekonomi. Nah, kedua analisis tersebut menggambarkan pergeseran menuju paradigma sosial investment di mana keluarga dan anak dipandang sebagai aset sosial yang perlu dikembangkan. Next, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya masuk pada bab 12 yaitu Triggers and Drivers of Change in Family Parenting Support in Northwestern Europe. Di mana ringkasan bab 12 ini yang pertama itu ada tentang konsep utama yang terdiri dari dua, yaitu pemicu perubahan dan penggerak perubahan. Di mana pemicu perubahan ini menjawab pertanyaan mengapa reformasi terjadi. Pemicu perubahan ini meliputi faktor-faktor eksternal seperti perubahan ekonomi global dan pasar kerja yang menuntut tenaga kerja fleksibel dan terampil. Kemudian krisis demografi seperti penurunan angka kelahiran dan populasi menua. Selanjutnya pluralisasi bentuk keluarga seperti orang tua tunggal, pasangan sejenis, keluarga migran. Dan selanjutnya tekanan terhadap demokrasi akibat penurunannya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Nah, semua faktor tersebut itu mendorong pemerintah untuk menciptakan kebijakan baru yang mampu menyiapkan generasi muda menghadapi masyarakat modern berbasis pengetahuan. Kemudian selanjutnya itu ada penggerak perubahan, di mana penggerak ini menjawab pertanyaan bagaimana reformasi dijalankan. Nah, penggerak ini mencakup peran aktor-aktor kebijakan seperti pemerintah nasional dan lokal, profesional sosial, akademisi, dan konsultan kebijakan, serta organisasi internasional seperti OECD dan Komisi Eropa. Nah, para penggerak ini berperan dalam mendefinisikan masalah sosial, merancang solusi kebijakan, dan mengimplementasikan melalui regulasi program pelatihan dan jaringan sosial. Selanjutnya ada tiga konteks utama. Yang pertama itu ada krisis demografi, di mana krisis demografi ini merupakan penurunan angka kelahiran dan kekurangan tenaga kerja terampil mendorong kebijakan yang mendukung orang tua untuk memiliki anak sambil tetap bekerja. Selanjutnya itu ada defisit demografi dan tekanan globalisasi, di mana defisit demografi ini menurunnya partisipasi politik dan kepercayaan publik membuat pemerintah mempromosikan kewarganegaraan demokratis melalui pendidikan keluarga dan anak. Selanjutnya, tuntutan ekonomi berbasis pengetahuan, di mana ini merupakan kebutuhan terhadap generasi muda yang adaptif dan kompeten menempatkan pengasuhan anak sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia. Nah, selanjutnya ini ada perbandingan implementasi tiga negara. Yang pertama itu ada negara Prancis, di mana Prancis ini menekankan pengendalian sosial dan tanggung jawab orang tua. Dimulai dengan kebijakan dukungan pengasuhan melalui REAP pada 1998. Kebijakannya ini bersifat top-down, dikoordinasikan secara nasional dengan dukungan lembaga seperti Komite Nasional de Santé, Latte Parentalite. Kemudian yang kedua itu ada Belanda, di mana Belanda ini mengedepankan pendekatan preventif dan berbasis bukti. Kemudian pendekatan ini
menekankan kerjasama masyarakat lokal dan profesional sosial, mengadopsi program berbasis bukti untuk meningkatkan keterampilan pengasuhan anak dan mencegah masalah sosial sejak dini. Selanjutnya itu ada negara Jerman yang menekankan pencegahan dan perlindungan anak dalam kerangka hukum sosial atau Social Code 8, di mana fokusnya ini pada pencegahan dan perlindungan anak. Setelah kasus kekerasan terhadap anak di awal 2000-an, negara memperluas intervensi dan menempatkan pengasuhan anak dalam pengawasan hukum sosial. Pendekatannya ini menekankan keseimbangan antara dukungan profesional dan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang beresiko. Nah, selanjutnya ini ada analisis dengan buku lain. Yang pertama itu ada buku dari S.P. Anderson tahun 2002 yang berjudul Why We Need a New Welfare State. Nah, menurut S.P. Anderson, paradigma welfare state modern bergeser menuju social investments, yaitu negara kesejahteraan yang memusatkan kebijakan sosial pada peningkatan kualitas manusia, terutama pada anak-anak sebagai aset produktif di masa depan. Pandangan ini sejalan dengan uh, Regine Martin dan Osner yang menilai kebijakan keluarga ini beralih dari fungsi kompensasi menjadi investasi sosial dan keluarga sebagai pusat pembangunan. Namun jika S.P. Anderson melihat arah ini sebagai langkah progresif negara kesejahteraan, uh, Regine dan kawan-kawan lebih kritis dengan menyoroti munculnya bentuk baru disiplin sosial melalui pengawasan terhadap praktik pengasuhan, sehingga kebijakan ini eh, sehingga kebijakan ini tak hanya menjadi sarana pembangunan manusia, tetapi juga arena politik moral dalam pembentukan keluarga modern. Yang kedua itu ada buku dari Daly 2013 tentang parenting support policies in Europe, yaitu menurut Perry Daly 2013 kebijakan dukungan pengasuhan di Eropa merupakan bentuk policy of conduct, yaitu soft governance, di mana negara membentuk perilaku orang tua melalui pelatihan dan profesionalisasi tanpa paksaan langsung. Pandangan ini sejalan dengan Nijin, Martin, dan Osner karena keduanya melihat kebijakan pengasuhan sebagai instrumen sosial yang menyeimbangkan antara pemberdayaan dan pengawasan serta mengandung bias gender yang masih menempatkan ibu sebagai pengasuh utama. Bedanya, Delhi di sini menyoroti dimensi normatif dan budaya seperti bagaimana nilai moral tentang orang tua yang baik dibangun dalam kebijakan publik, sementara Nijen dan kawan-kawan menekankan sisi politik dan institusional dalam perumusan serta implementasi kebijakan tersebut. Nah, kesimpulan dari bab 12 ini adalah bahwa kebijakan dukungan pengasuhan anak merupakan bentuk reformasi sosial baru yang menempatkan keluarga, terutama ibu, sebagai pusat pembangunan sosial melalui pelatihan dan intervensi profesional. Kebijakan ini bersifat ambivalen karena menggabungkan unsur dukungan dan pengawasan. Di Prancis berorientasi politis antara kontrol dan pemberdayaan, di Belanda berbasis bukti dengan fokus pada pencegahan dan partisipasi warga, sedangkan di Jerman menekankan perlindungan serta intervensi dini terhadap anak. Nah, secara keseluruhan kebijakan ini itu mencerminkan transformasi menuju negara kesejahteraan berbasis investasi sosial yang menekankan tanggung jawab keluarga dalam membentuk generasi muda yang adaptif dan produktif di era ekonomi pengetahuan global. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Japit. Selanjutnya, analisis pada chapter 13 yaitu Comparing Persistence and Change in Family Policies of Conservative Welfare States yang ditulis oleh Birgit V. Evinger. Pada bab ini membahas terkait bagaimana tiga negara konservatif di Eropa itu menunjukkan arah berbeda dalam perubahan kebijakan keluarga. Nah, Austria dan Jerman ini mengalami perubahan besar menuju kebijakan keluarga yang lebih modern dan mendukung perempuan bekerja, sementara Swiss tetap mempertahankan model tradisional. Selanjutnya, kerangka teoritik yang dikemukakan oleh V. Avenger, beliau ingin memahami kayak mengapa beberapa negara ini tuh melakukan reformasi yang signifikan, sedangkan yang lain tetap mempertahankan pola konservatif itu.
Analisis yang ditinjau itu dari perubahan struktur kebijakan keluarga, terus juga budaya gender, terus juga ada kondisi sosial ekonomi di ketiga negara selama lebih dari 2 dekade. Nah, penulis ini menyatakan bahwa kombinasi dari ketiga unsur ini tuh menentukan apakah dan bagaimana kebijakan keluarga itu bisa berubah atau bertahan. Selanjutnya, pada awal tahun 1990-an, eh, ada periode ini yang dikaji oleh Austria, Jerman, dan Swiss. Terdapat struktur kebijakan keluarga yang masih serupa, yang dinamakan male breadwinner, yang dimana mengacu pada pria itu menjadi satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga. Nah, negara-negara tersebut hanya sedikit berperan dalam mendukung pengasuhan anak. Jadi, peran ibu sebagai pengasuh itu diutamakan dan menjadi lebih dominan. Selanjutnya, terdapat perubahan-perubahan di ketiga negara ini terkait kebijakan. Yang pertama, perubahan di Jerman, yang di mana terdapat reformasi yang besar pada awal tahun 2000-an. Terus juga terdapat perluasan atau ekspansi childcare public untuk anak-anak usia dini. Terus juga terdapat perbaikan parental leave yang dengan tunjangan yang lebih besar. Selain itu, diperkenalkannya juga ada kuota ayah untuk cuti orang tua. Selain itu, fokus pada perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga. Selanjutnya, ada perubahan di Austria, yang di mana Austria ini menjalani reformasi yang relatif komprehensif, yang di mana dia melakukan ekspansi layanan pengasuhan anak usia dini, perubahan kebijakan cuti orang tua, dan langkah kebijakan yang diarahkan itu mendukung model keluarga dua pencari nafkah atau dual earner, yang di mana orang tuanya sama-sama bekerja. Nah, Austria juga memperluas akses childcare-nya, childcare publik yang dimana menyesuaikan skema tunjangan sehingga mendorong perempuan untuk masuk dan bertahan di pekerjaan. Selanjutnya ada perubahan yang dilakukan di negara Swiss, yang dimana reformasi di Swiss ini agak lumayan lambat dan terbatas, yang dimana cuti melahirkan nasional itu baru diperkenalkan pada tahun 2005. Dibanding negara lain, ia lebih lambat. Terus juga terdapat ekspansi layanan pengasuhan publiknya juga berjalan lambat. Terus juga struktur politiknya juga sangat desentralisasi. Selain itu juga budaya masyarakat menekankan tanggung jawab keluarganya sendiri. Next. Selanjutnya, terdapat indikator-indikator yang menjadi perubahan kebijakan. Terdapat 4. Yang pertama itu ada ketersediaan dan keluasan pengasuhan anak eh, publik atau child care public di sana tuh di sini lebih diperluas lagi. Yang selanjutnya ada kedermawanan atau generosity, sistem cuti orang tua. Selanjutnya ada dukungan terhadap keterlibatan ayah. Dan selain itu ada tingkat pembiayaan publik untuk kebijakan keluarga. Nah, dengan menggunakan keempat indikator ini, penulis yang menulis buku ini tuh menilai pergeseran kebijakan pada ketiga negara ini tuh secara komparatif, jadi dibandingkan. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Jerman dan Austria ini tuh mengalami peningkatan yang lebih nyata pada ketiga, at least tuh ketiga indikator tersebut. Jadi, sedangkan Swiss hanya menunjukkan perubahan minimal pada beberapa aspek saja. Jadi dari kesimpulan bab 13 ini, penulis atau Paul Evinger ini menyimpulkan bahwa perubahan dalam kebijakan keluarga itu cuma terjadi ketika tiga faktor utamanya itu saling selaras. Ketika bila budaya sosial masih menolak intervensi negara, seperti di Swiss, kebijakan keluarga akan tetap konservatif meskipun kondisi ekonominya berubah. Nah, bab ini memperlihatkan bahwa sistem kesejahteraan konservatif itu tidak sepenuhnya statis, tapi tingkat perubahan sangat tergantung pada
kesesuaian antara ide, institusi, dan juga tekanan sosial. Jadi pada buku ini membantu memahami bagaimana nilai budaya dan politik domestik mempengaruhi arah kebijakan keluarga di Eropa modern. Sekian presentasi terkait chapter 12 dan 13 dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.